Selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai perilaku konsumtif di era digital yang sering kita jumpai di beberapa media sosial atau platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga lain-lainnya. Apakah mengikuti tren dan membeli barang viral merupakan hal yang wajar atau justru termasuk perilaku yang berlebihan yang tidak dianjurkan di dalam Islam? Mari kita bahas bersama. Indonesia diprediksi menikmati gurihnya ekonomi digital di tahun 2030 mendatang. E-commerce menggunakan segala cara, termasuk menggelar Hari Belanja Online Nasional saban tahun untuk menggoda konsumen berbelanja dan berbelanja. Berdasarkan lembaga survei Ipsos Global Trends 2021, 83% konsumen di Indonesia setuju bahwa penawaran berbelanja online memang lebih baik daripada di toko offline. Ini kok beli sepatu banyak ini buat apa sih sebenarnya? Mau coba, cuman nggak bisa sih. Nggak bisa. Online itu gimana ya? Susah untuk dikontrol sih. Memang mengubah cara berbelanja. Kebutuhan untuk menyenangkan diri dengan self-reward tentu tidak boleh dijadikan alasan untuk berlebihan belanja online ya, apalagi sampai menumpuk barang di rumah. Nah, setelah melihat contoh tersebut, menurut teman-teman nih, apakah perilaku seperti ini termasuk kebutuhan atau hanya sekedar mengikuti tren? Nah, tahukah teman-teman, salah satu penyebab utama perilaku konsumtif adalah adanya fear of missing out. Sekarang kita mengenalnya dengan istilah FOMO. Banyak orang merasa harus memiliki barang yang sedang viral agar dianggap tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu. Terus selain itu faktor pendukungnya yaitu promo besar-besaran dan kemudahan berbelanja secara online. Yang seperti kita ketahui bahwa sekarang Shopee kayak ada per bulannya tuh kayak ada 66, ada 77, terus tuh kayak banyak promo gitu. Jadi hal tersebut mendorong seseorang membeli barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan. Dalam Islam, mengonsumsi sesuatu diperbolehkan asal itu tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus bijak dalam menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menghindari perilaku boros atau mubazir. Perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan. Pembelian berlebihan dapat meningkatkan produksi sampah, terutama sampah plastik dan food waste. Selain itu, ketika kita membuang makanan yang masih layak konsumsi, hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan sosial karena masih banyak orang yang kesulitan mendapat makanan. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, ada beberapa langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perilaku konsumtif. Seperti 1. Membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Nah, sebelum membeli sesuatu, buatlah daftar barang yang benar-benar dibutuhkan agar tidak tergoda membeli barang yang lain hanya karena diskon atau sedang tren. Yang kedua, menunda pembelian selama 24 jam sebelum check out.
konsumen berikan waktu minimal 24 jam untuk mempertimbangkan kembali apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Jika setelah 24 jam barang tersebut masih dirasa penting dan sesuai dengan kebutuhan, barulah diputuskan untuk membeli. Yang ketiga, mengutamakan fungsi daripada gengsi. Istilah frugal living sendiri memang tengah mencuat, namun sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini diungkap perencana keuangan Nofrita Savitri. Frugal living adalah gaya hidup hemat yang memprioritaskan kebutuhan dan mengontrol keinginan. Frugal living itu, frugal itu artinya sederhana kan, jadi hidup sederhana. Lebih banyak ke orang-orang itu kalau melihat orang frugal living itu kayaknya pelit gitu. Tapi sesungguhnya mereka sudah menyadari apa sih kebutuhan mereka, jadi nggak perlu neko-neko, nggak perlu gengsi, nggak perlu, ya udah butuhnya cuma ini aja. Gitu. Pilih barang sesuai manfaat dan kegunaannya, bukan karena ingin terlihat mengikuti tren, mendapat pengakuan dari orang lain, atau hanya sekedar ingin memiliki barang yang sedang viral. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Hidup sederhana berarti menggunakan sesuatu yang secukupnya dan tidak berlebihan. Contohnya seperti membawa bekal dan botol minuman dari rumah. Menggunakan barang yang masih layak pakai sebelum membeli yang baru. Yang kelima, menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Sebagian uang yang dimiliki dapat dialokasikan untuk membantu orang lain, seperti bersedekah kepada yang membutuhkan, berdonasi, atau berbagi makanan. Kebiasaan ini dapat menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi keinginan untuk membelanjakan uang secara berlebihan. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan dan masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bijak dalam menggunakan rezeki, serta menghindari sikap mubazir. Karena sejatinya, kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya barang yang kita miliki, tetapi dari kemampuan untuk merasa cukup dan berbagi dengan sesama. Demikian podcast dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.